Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aji. Selamat sore, Bu Tabah. Bagaimana kabarnya? Selamat sore, Bu Aji. Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat. Kalau Bu Aji sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Bu Tabah. Terima kasih. Bu Tabah hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Titin ya. Iya, Bu, benar sekali. Nah, Bu Tabah, sebelum Bu Tabah melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Tabah ya. Tapi sebelum itu kita diskusikan dulu rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Tabah. Nah, untuk coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya, sesuai dengan nilai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada koci dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Selain itu juga mengenai kompetensi coaching yang ingin Bu Tabah kembangkan untuk diobservasi pada kegiatan hari ini. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Tabah. Iya, Bu Aji, silakan. Ya, pertanyaan pertama Bu Tabah, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Tabah kembangkan pada hari ini? Ya, dari kegiatan coaching nanti, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh, Bu. Terus kemudian mendengarkan aktif dan ketiga, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi hari ini ada 3 kompetensi yang ingin Tabah kembangkan ya. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Tabah observasi, ingin diobservasi, Bu? Yang mana, Bu? Terkait dengan kompetensi, kalau yang secara spesifik yang saya inginkan untuk diobservasi itu kompetensi kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, jadi ada 2 kompetensi yang ingin secara spesifik diobservasi ya Bu. Yang pertama, kehadiran penuh dan yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bu Tabah inginkan dalam proses coaching hari ini Bu. Ya, kalau indikator ketercapaiannya yang saya inginkan dari proses coaching hari ini, Bu, nanti saya dapat membimbing sebagai mitra coach saya untuk agar coach saya itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Jadi secara garis besar indikator ketercapaiannya nanti yang saya inginkan itu coach saya eh, bisa menemukan langkah-langkahnya sendiri untuk mengatasi permasalahan coach saya tersebut, Bu. Ya, jadi indikatornya, coaching-nya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya ya, Bu. Iya, Ibu, begitu, Bu. Ya, baiklah Bu Tabah, demikian dulu pra-observasi yang kita lakukan. Sampai bertemu di proses coaching ya, Bu. Iya, Bu Aji, terima kasih sekali, Bu. Sama-sama, selamat sore Bu Tabah. Selamat sore, Bu Aji. Assalamualaikum, Bu Titin. Waalaikumsalam, Bu Taba. Apa kabarnya Bu Titin hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu Taba. Bu Taba sendiri bagaimana kabarnya nih? Oh ya, saya juga alhamdulillah sehat sekali Bu hari ini.
Ini Bu Titin nih, kemarin katanya pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing-sharing sama saya. Ini ada apa ya Bu Titin? Iya, Bu Tabah. Ini saya menunggu Bu Tabah kapan ini punya waktu. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa sharing bersama ya Bu Tabah ya. Gini Bu Tabah, saya itu ingin mudoroso. Jadi ada seorang murid saya, sebut saja namanya Fulan, begitu ya. Ya. Seorang murid saya perempuan, dia itu anak yang cantik, ceria pada awalnya, tapi akhir-akhir ini dia itu sering sekali berkata atau ngomong itu tidak sesuai kenyataan alias berbohong begitu betapa. Saat ketahuan bohongnya atau saat terbuka kebohongannya itu dia sama sekali tidak merasa bersalah. Entah itu bohongnya pada teman-temannya atau bahkan bohong dengan gurunya. Kalau sudah ketahuan seperti itu, dia biasa aja, Bu. Saya jadi gemes itu. Oh, jadi ini Bu Titin nih punya murid perempuan yang suka berbohong gitu Bu. Dan ketahuan berbohong, dia pun tidak merasa bersalah gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali, Bu Taba. Oke, ini Bu Titin. Nanti kan kita akan mengobrolkan tentang muridnya Bu Titin itu ya, dalam obrolan yang singkat. Apa nih yang Bu Titin inginkan, yang ingin Bu Titin dapatkan dari obrolan maupun sharing-sharing kita ini nanti, Bu? Sederhana saja sebenarnya, Bu Tabah. Saya itu hanya ingin menanamkan karakter utamanya kejujuran pada si Fulan ini tadi. Saya ingin si Fulan itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bu Tabah. Utamanya yaitu tadi jujur, begitu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Titin ini semangatnya sebagai pendidik, tidak hanya dalam hal akademik ya Bu ya, tapi juga memperhatikan budi pekerti siswa begitu. Ada satu siswa yang ternyata kejujurannya itu kurang, sangat Bu Titin perhatikan sekali. Nah, tadi muridnya Bu Titin itu tadi kan pengennya Bu Titin itu meningkatkan kejujurannya begitu ya Bu ya. Iya, iya Bu, tepat sekali. Nah, begini Bu, dari yang Bu Titin amati, muridnya Bu Titin tadi yang suka berbohong itu, kira-kira menurut Bu Titin itu kenapa ya itu muridnya si Fulan tadi ya Bu Titin nyebutnya si Fulan tadi, kenapa bisa sampai mempunyai karakter seperti yang Bu Titin sebutkan tadi? Iya, kalau saya menelisik ya Bu ya, kalau saya menelisik dari pribadinya si Fulan itu sebenarnya ada pengaruh besar dari sisi keluarga Bu. Si Iya ya. Fulan ini sebenarnya awalnya itu dia itu seorang gadis cantik yang polos, ceria, begitu. Tapi akhir-akhir ini bisa berubah 180 derajat itu setelah saya korek dari beberapa sumber itu ternyata adalah pengaruh dari keluarganya, bisa dikatakan yaitu korban dari broken home. Jadi si ayah atau orang tuanya, ayah dan ibunya itu sering bertengkar dan bertengkarnya itu di hadapan si Fulan tadi Bu. Jadi si Fulan ini menyaksikan sendiri orang tuanya bertengkar, bahkan tidak jarang si Fulan ini melihat dengan mata kepalanya sendiri si ayah ini melakukan KDRT pada ibu. Astagfirullah. Sampai sebegitunya ya Bu ya? Ya, jadi mungkin karena si ibunya itu takut dengan suaminya, jadi terkadang sewaktu si ibunya itu melakukan kesalahan seperti itu, melakukan kesalahan, kemudian dia takut terbuka kebohongannya pada si suaminya, akhirnya dia juga berbohong pada si suaminya. Dia akan menutupi kesalahannya, misalnya dia itu bersalah dalam hal rumah tangga atau dia mungkin salah dalam membelanjakan uang atau bagaimana, dia akan menutupi kesalahannya dengan berbohong pada suaminya. Dan itu si Fulan tahu kalau ibunya berbohong.
dan itu tidak sekali dua kali. Akhirnya si Fulan menangkap suatu kebohongan itu sebagai hal yang biasa dan itu sah saja begitu Bu. Jadi mungkin itu juga yang dia terapkan saat dia di sekolah Bu. Jadi dia fine-fine saja, biasa aja, rileks saja saat dia berbohong, kemudian ketahuan bohongnya, begitu dia biasa Bu, biasa aja ekspresi sebetulnya. Ya Bu, saya sampai merinding Bu tadi dengar cerita dari Bu Titin, ya ampun. Jadi karena itu tadi ya permasalahan dari orang tua, akhirnya anaknya itu terkena dampaknya. Iya. Kasihan sekali ya Bu Titin ya kalau gitu. Berarti karena ibunya itu mungkin sering berbohong, jadi bisa jadi itu tadi berdampak kepada murid Bu Titin itu tadi. Iya Bu, dan dia mungkin karena di rumah itu suasananya mungkin sudah tidak harmonis seperti itu, jadi saat di sekolah itu dia sering mencari-cari perhatian pada kami guru-guru begitu, dan juga pada teman-temannya dengan membuat sebuah kegaduhan, dengan berbohong supaya apa? Supaya dia jadi perhatian bagi teman-temannya dan juga gurunya, seperti itu Bu. Oh, berarti juga karena dampaknya itu tadi permasalahan dari orang tuanya itu juga bisa jadi si murid tadi di sekolah berbohong itu karena ingin mencari perhatian dari teman dan gurunya, begitu ya Bu? Benar sekali Bu. Iya. Nah ini berarti ini Bu Titin sudah mencari informasi latar belakang keluarganya murid Bu Titin tadi ya? Iya. Nah, karena udah dapat info yang lumayan detail ya Bu ya, seperti yang Bu Titin ceritakan tadi, kira-kira nih ide Bu Titin apa nih untuk mengembalikan karakter si anak itu yang karena sebab itu tadi ya, kira-kira ide Bu Titin itu apa untuk mengembalikan karakter si anak agar menjadi lebih baik lagi Bu? Kalau dari saya pribadi ya Bu, itu karena saya itu prihatin dengan ketimpangan ya, saya menyebutnya sebuah ketimpangan karena dia itu Bu, cara Jawanya itu eman-eman, dia itu gadis yang ceria, gadis yang pintar sebenarnya, tapi karena ada ketimpangan di karakter kejujurannya kan saya jadi prihatin. Saya ingin memulai dengan merangkulnya Bu. Saya ingin sekali istilahnya memberikan perhatian yang dia inginkan, mungkin yang dia harapkan, yang dia tidak dapatkan di rumah. Saya ingin merangkul dia, saya ingin intens lagi ngajak ngobrol si Fulan ini, mungkin dengan obrolan-obrolan ringan, dengan memberikan pelukan hangat, kemudian membicarakan aktivitas kesehariannya, mungkin itu bisa kita sisipkan nasihat-nasihat, teladan, karakter utamanya ya kejujuran tadi Bu. Karena memang mungkin dia kurang untuk penanaman karakter itu. Jadi saya berusaha menjadi orang tua kedua, menjadi ibu di sekolahan dengan pendekatan dulu pada si Fulan ini. Begitu Bu. Oh ya, jadi Bu Titin ingin melakukan pendekatan secara personal ya dengan murid Bu Titin tadi. Nah dari ide yang akan dilakukan Bu Titin nih, itu menurut Bu Titin indikator keberhasilannya itu seperti apa Bu? Iya. Selama ini si Fulan ini karena teman-temannya itu sudah menyebut terlanjur memberikan judgement sebagai troublemaker begitu, memberikan stempel kalau dia itu seorang troublemaker begitu. Saya ingin melihat dia pastinya lebih ceria karena sebelumnya dia itu menjadi menarik diri karena memang teman-temannya juga menghindar kalau dekat dengan dia nanti takutnya dijadikan bahan kebohongannya. Jadi akhirnya dia itu lebih sering murung, tidak ceria. Kalau nantinya saya melakukan pendekatan, harapan saya indikatornya adalah dia lebih ceria, lebih disenangi teman-temannya, lebih banyak lagi temannya yang
bolo ya kan selama ini dia apa ya di teman-temannya itu tidak dibolo kan biasa kalau di sekolah kan ada bolo Iya. gitu kan Bu. Jadi dia itu tidak dibolo begitu, tidak punya bolo. Nah pastinya kalau indikator saya itu tercapai, dia pasti akan terlihat lebih ceria, punya teman yang apa ya yang hangat, yang bisa menerima dia begitu. Dan pastinya eh, suasana kelas pasti akan berbeda. Nggak seperti akhir-akhir ini, hampir setiap hari ada saja yang mengeluh, Bu. Ada yang mengeluh kalau si fulan ini ini, si fulan ini ada yang mengadu sama saya, Bu, si fulan berulah lagi, besok lagi, Bu, fulan begitu. Pastinya intensitas pengaduan anak-anak pasti akan berkurang kalau indikator keberhasilannya mungkin seperti itu. Oh iya, jadi yang saya tangkap nih, Bu Titin itu ingin murid Bu Titin tadi kembali menjadi anak yang ceria, kemudian bisa diterima lagi oleh teman-temannya, bisa bermain dengan teman-temannya, begitu ya Bu ya. Nah, Mbak kita ngobrol lebih dalam lagi nih Bu. Tadi Bu Titin sudah menyampaikan idenya, ya, ide yang akan dilaksanakan. Eh, Menurut Bu Titin nih, kira-kira ide yang akan Bu Titin laksanakan tadi, kira-kira kapan nih akan Bu Titin mulai mengimplementasikan ide tersebut, Bu? Pastinya sesegera mungkin ya Bu, karena saya itu prihatin bener dari keseharian si anak ini kok dijauhi teman-temannya seperti itu dan di setiap jeda istirahat pun dia hanya mencari saya di kantor karena di kelas dia tidak punya teman. Kasihan sekali Bu. Jadi saya memang benar-benar sesegera mungkin saya akan saya akan melaksanakan rencana ini supaya si anak ini kembali diterima oleh teman-temannya begitu Bu. Oke. Terus nanti Ibu mulai dari siapa, Bu? Kalau pastinya saya akan mulai dari si anak, si Fulan tersebut. Pastinya saya akan mulai dari si anak, pendekatan personal yang tadi saya sampaikan dengan merangkul lebih intens lagi pada si Fulan ini. Kalau memang saya rasa pendekatan saya ini kurang optimal seperti itu, saya mungkin akan mencoba meminta bantuan teman-temannya untuk bersama-sama saya untuk melakukan pendekatan juga. Kemudian kalau dirasa nanti teman-temannya juga kurang optimal hasilnya, saya akan saya akan saya akan pendekatan juga pada orang tuanya, terutama ibunya. Karena saya yakin hati seorang ibu pastinya menginginkan anaknya itu punya karakter dan kepribadian yang baik. Beliau tahu anaknya ini tadi, si Fulan ini tadi di sekolah itu sering bermasalah, pastinya harapan saya si ibu akan terketuk hatinya ikut dalam dalam apa ya istilahnya misi-misi saya untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi untuk si Fulan ini. Harapan saya seperti itu nanti. Oke, berarti Bu Titin akan segera mulai mengimplementasikan ide Bu Titin tadi yang akan dimulai dari murid Bu Titin tadi, si Fulan tadi, dan Bu Titin juga sudah menyampaikan tindak lanjut seumpama ide yang pertama tadi kurang maksimal begitu ya Bu ya. Ya, benar sekali. Nah, ini kita sudah berada di ujung obrolan kita nih, Bu. Tadi, kira-kira nih, Bu Titin merasakan ada manfaat tidak, Bu, dari obrolan kita ini tadi? Ya, sangat bermanfaat Bu Taba. Saya merasa plong begitu Bu. Tadi awal-awal itu saya masih bingung. Ini anak mau saya apakan? Saya harus bagaimana? Saya harus apa? Begitu karena hampir setiap hari bukan karena risih ya, tapi karena mungkin prihatin saja bagaimana kalau hal ini terjadi pada anak saya seperti itu. Jadi saya itu sebagai seorang ibu juga jadi ingin sekali menyelesaikan kasus atau permasalahan si anak ini bagaimana baiknya begitu buat Bu Tabah.
Ya, alhamdulillah ya Bu, Bu Titin merasa sudah ada pandangan, sudah merasa plong begitu. Jadi ini eh, Bu Titin bisa kembali lebih ceria lagi. Nanti semoga apa yang Bu Titin rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik begitu Bu Titin, dan penanaman karakter yang Bu Titin tanamkan kepada murid Bu Titin semoga berhasil dan juga bermanfaat untuk murid-murid Bu Titin. Nah, ini nih saya nanti tunggu, saya sangat penasaran Bu Titin ini. Saya tunggu cerita Bu Titin selanjutnya ya Bu Titin, setelah Bu Titin nanti mengimplementasikan ide-ide yang Bu Titin ingin laksanakan tadi. Saya tunggu perkembangannya ya Bu Titin. Nanti saya harap kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Siap, siap Bu Tapa. Pasti nanti saya akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Bu Tapa ini, terutama untuk hasil dari aksi saya ini nanti. Ya Bu Titin, ini saya sangat senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Titin. Saya pun juga mendapatkan ilmu baru Bu. Tadi meskipun tadi mendengar cerita Bu Titin tadi agak merinding saya. Ya meskipun kita bukan orang tua ya Bu ya, tapi kita jadi orang tua pengganti di sekolah itu merasakan seperti itu juga rasanya prihatin sekali. Ya semangat Bu Titin, pokoknya nanti semoga berhasil begitu ya Bu Titin. Kalau gitu saya cukupkan obrolan kita pada hari ini. Selamat sore ya Bu Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Tapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aji. Iya, Bu Tabah sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Titin ya. Iya Bu, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Titin. Nah, Bu Tabah, sekarang kita sudah berada di rangkaian kegiatan akhir ya. Nah, pada kegiatan ini sebelum kita melakukan penutupan, saya akan bertanya beberapa hal kepada Bu Tabah. Iya Bu. Di mana pertanyaan saya nanti akan saya kaitkan dengan indikator pencapaian yang telah Bu Tabah tetapkan pada kegiatan awal tadi. Iya. Nah, menurut Bu Tabah, pertanyaan yang pertama, menurut Bu Tabah, apakah apa yang sudah Bu Tabah lakukan pada waktu proses coaching tadi terkait indikator pencapaian yang sudah Bu Tabah tetapkan? Oh iya, yang sudah saya laksanakan tadi saat coaching dengan Bu Titin itu saya sudah melaksanakan dengan alur Tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian menyusun rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi dari alur Tirta tadi bisa menggali Bu Titin sebagai coach untuk menceritakan permasalahannya Bu. Dan pada akhirnya beliau bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahan coach tadi Bu. Ya, Bu Tabah. Nah, selanjutnya Bu Tabah, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil observasi saya pada kegiatan coaching tadi. Iya, Bu. Ya, Bu Tabah, menurut saya sebagai supervisor pada proses coaching tadi, kegiatan coaching yang Bu Tabah lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan Bu Tabah juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Titin. Sehingga tadi Bu Titin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selanjutnya
Coaching yang Bu Tabah laksanakan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, selanjutnya nih Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Tabah kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang telah Bu Tabah laksanakan? Ya, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi itu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Jadi, karena itu sangat menentukan bagaimana pertanyaan berbobot itu nanti sangat menentukan bagaimana coach bisa pada akhirnya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Selain itu juga walaupun tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, ya tapi saya juga ingin lebih meningkatkan lagi pemahaman dan juga keterampilan saya dalam melaksanakan coaching dengan alur Tirta begitu Bu, sehingga coaching yang kedepannya saya lakukan itu bisa lebih baik lagi. Ya, jadi untuk kedepannya kompetensi yang ingin Bu Tabah kembangkan itu terkait memberi pertanyaan yang berbobot dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alur Tirta. Begitu ya, Bu? Iya Bu, benar sekali. Iya, Bu Tabah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh ya Bu Tabah, dari proses yang sudah kita lakukan nih Bu, menurut Bu Tabah tadi, apa yang sudah Bu Tabah dapatkan? Ya Bu, dari coaching ini tadi saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat mengenai coaching tadi. Ini adalah pengalaman yang luar biasa di mana saya juga belajar meningkatkan keterampilan saya dalam menjadi coach untuk rekan sejawat. Itu Bu tadi yang saya dapatkan yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya, semoga bermanfaat lagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih sekali Bu Aji atas yang sudah Bu Aji lakukan dari awal sampai akhir ini tadi. Ya, sama-sama Bu Tabah. Demikian proses kegiatan observasi kita pada hari ini. Saya tutup ya Bu Tabah. Iya Bu Aji. Sebelumnya, saya mohon maaf atas kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Iya Bu, saya sama-sama Bu, saya juga minta maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan yang mungkin saya lakukan. Iya Bu, sama-sama. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tabah. Terima kasih Bu Aji.